ketika ada suatu masalah, kamu auto kepikiran opsi A, B, C, D untuk jadi solusi masalah kamu? Atau kamu sering dikenal sebagai si win-win solution ketika ada masalah di organisasi kamu? Nah, mungkin kamu punya bakat strategik. Yuk kita cari tahu gimana cara mengembangkan bakat strategik di video ini. Oke, jadi si strategik ini adalah seorang pribadi yang mampu menciptakan alternatif jalan untuk mengerjakan sesuatu. Ketika dihadapkan dengan berbagai skenario permasalahan ya, si strategik ini bisa melihat pola dan masalahnya secara cepat. Jadi bisa secara alami nih si strategik ini untuk mampu memahami masalah secara menyeluruh, mampu melihat berbagai langkah serta mengukur urutan langkah terbaik nih untuk mencapai target tertentu. Nah, ketika yang lainnya menganggap ini buntu deh, ini tuh udah stuck, kita nggak bisa kemana-mana lagi, tunggu sampai si strategik ini berbicara. Biasanya dia akan punya solusi atau opsi-opsi nih yang bisa diambil untuk memecahkan suatu masalah. Nah, meskipun begitu, si strategik ini tuh punya suatu tantangan ya yang harus diantisipasi, yaitu karena bisa melihat secara keseluruhan, bisa memunculkan berbagai alternatif untuk solusi masalah. Si strategik ini mungkin mudah ya beralih atau mudah tergiur kepengen untuk mengambil jalan yang lain yang tampak lebih menjanjikan hasil. Lalu juga karena keterusan mencari alternatif, nah mungkin jadi ragu nih, wah karena banyak jalan yang bisa diambil, mana ya yang harus dipilih gitu. Itu adalah tantangan nih buat si strategik. Tapi tentu aja don't worry, karena ada cara untuk si strategik ini berkembang, yaitu tentunya dengan menambah wawasan dan pengalaman sehingga lebih memahami, mampu membaca situasi menjadi semakin tajam nih terkait akar permasalahannya dan bagaimana solusinya. Lalu juga bisa mempelajari berbagai metode untuk menyampaikan strategi yang kiranya bisa dimengerti oleh orang lain, misalnya dengan format business plan, juga bisa dengan format bisnis model canvas dan yang lain. Jadi yang lainnya itu bisa mengerti opsi-opsi ini kenapa Anda tawarkan, lalu masalah mana yang kiranya akan ditarget dan kira-kira ekspektasi solusinya akan seperti apa. Nah, lalu juga si strategik ini, kalau kamu punya bakat strategik, coba deh untuk meluangkan waktu merefleksikan apa yang terjadi saat ini dan juga pilihan-pilihan yang dipunya, jadi bisa memilih jalan yang paling efektif dan efisien. Mungkin yang lalu sudah berlalu ya, tapi saat ini kita ke depannya, kita tuh punya berbagai pilihan untuk kita ambil. Nah, si strategik ini butuh waktu nih ya, kita semua sih juga butuh waktu untuk memilih jalan yang paling efektif dan efisien di antara pilihan-pilihan yang ada. Lalu juga khusus nih buat strategik, beranikan diri ya buat ambil kesempatan untuk mengambil peran-peran leader. Itu bakal mengolah ketajaman kamu ya untuk melihat situasi secara menyeluruh, lalu juga mempertajam bakat kamu sehingga bisa menawarkan solusi-solusi yang efektif, solusi yang efisien, seperti itu. Halo, apa kabar untuk yang strategiknya lemah? Nah, untuk yang strategiknya lemah, mungkin untuk kamu itu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terasa nggak mudah gitu untuk segera memilih jalan keluar, karena melihat masalah itu sebagai suatu keruwetan ya, karena ya ada berbagai banyak faktor, jadi ngerasa buntu gitu ketika sudah dihadapkan pada suatu kondisi permasalahan. Nah, makanya bisa banget kamu itu untuk mencari partner yang punya bakat strategik nih untuk kamu gali pengalamannya. Tentunya ya dengan bakat-bakat lain yang kamu punya dong. Misalnya nih, kamu seorang learner, jadi kamu bisa
mengumpulkan, mencari, mendalami informasi-informasi literatur yang bisa membantu kamu untuk mengambil keputusan. Lalu kalau kamu seorang WOO, bisa banget nih kamu hubungi orang yang kiranya ini punya informasi yang kamu butuhkan. Lalu juga bisa, kalau kamu punya bakat konteks, kamu mencari best practice di masa lalu untuk dilakukan lagi di saat ini. Apa sih yang berhasil di masa lalu yang kiranya bisa dikopi lagi nih buat masalah kali ini gitu. Nah, tentunya kalau misalnya strateginya lemah, perlu ya untuk meluangkan waktu, meluangkan energi untuk mendalami masalah yang ada, dipelajari apa sih yang kira-kira menjadi faktor masalah tersebut terjadi, mencari akar masalahnya, jadi tahu nih kita bagaimana menghadapinya. Jadi jangan patah semangat dulu nih kalau kamu nggak punya bakat strategi, karena selalu pasti ada jalan. Nah, orang yang punya bakat strategik ini memang ya senang memilih jalan untuk mencapai tujuan. Tapi bukan berarti orang yang strategiknya lemah nggak bisa membuat pilihan nih untuk mencapai tujuannya atau merumuskan cara-cara gimana mencapai tujuannya. Nah, bedanya yang strategiknya kuat ini bisa melihat suatu jalan terbaik di antara berbagai keruwetan. Mungkin ini bukan keahlian atau skill yang bisa serta-merta diajarkan begitu aja, tetapi ini adalah jalan pikir untuk melihat sesuatu secara menyeluruh dari atas ya, seperti helikopter view seperti itu. Nah, jadi strategik ini bisa melihat suatu pola yang mana orang lain ini mungkin melihatnya sebagai kompleksitas, sebagai keruwetan, tapi strategik ini bisa melihat suatu pola, ada arah-arahnya, mengkonek-konekkan antara ini dan ini, sebab dan akibat gitu. Jadi akhirnya bisa merumuskan alternatif nih atau pilihan-pilihan. Jika satu cara tidak berhasil, jalan yang lain gimana ya? Seperti itu, akan selalu ada plan A, B, C, D. Nah, mungkin buat si strategik, pertanyaan yang sering terlintas itu adalah what if? Bagaimana jika ini dilakukan? Bagaimana jika itu dilakukan? Apa yang akan terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu si strategik untuk melihat secara keseluruhan, membantu dia untuk membangun rencana, dan juga membantu dia untuk bersiap mengambil langkah selanjutnya. Lalu potensi kekuatan apa aja sih yang mungkin ada pada orang yang punya bakat strategik? Misalnya nih, si strategik punya disiplin atau konsistensi ya, yang tergantung ya sumbernya dari dalam diri atau dari atasan. Tapi oke, coba kalau misalnya kita tempatkan di organisasi, dia pegang di sektor keuangan, dia punya strategik, dia punya konsistensi, lalu dia juga punya analytical. Nah, ini dia berpotensi kuat nih di aktivitas-aktivitas terkait budgeting ini ya, merumuskan anggaran ya agar tujuan organisasi itu tercapai secara efektif, efisien. Lalu juga mungkin di auditing bagaimana segala sesuatu yang berjalan ini sesuai dengan yang direncanakan, yang mengantarkan dia ini punya tipe kekuatan treasurer, personal brandingnya treasurer mungkin di suatu perusahaan. Lalu misalnya si strategik ini punya bakat individualization di suatu perusahaan. Nah, dia mungkin bisa kuat di aktivitas recruiting, di mana dia bisa memilih person-person seperti apa yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga organisasi ini bisa mencapai tujuannya dengan orang-orang pilihan. Dan tipe kekuatan atau personal brandingnya adalah selector ya, seperti peran-peran human resources seperti itu. Mungkin kalau dipikir-pikir si strategik dan futuristik mungkin agak-agak sama ya. Ya memang sama sih, ada persamaannya, yaitu sama-sama berorientasi ke masa depan atau visioner, baik strategik maupun futuristik. Nah, tapi bedanya si strategis ini bisa merumuskan langkah mendetail untuk mewujudkan cita-cita. Jika ingin mencapai A, maka langkah-langkahnya adalah A, B, C, D, strategis pemikirannya. Sementara futuristik ya, karena
Visionernya itu visioner imajinatif, pemikiran imajinatif di bayangannya. Belum tentu bisa merumuskan langkah-langkah yang mendetail nih untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi itu ya bedanya. Nah, itu adalah sekilas terkait si strategik. Jadi untuk kamu yang punya bakat strategik, tuh jadi tahu banyak kan gimana cara mengembangkan bakat kamu. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya bakat strategik atau strategi kamu lumayan rendah, tenang aja karena masih banyak bakat kamu yang lain yang bisa digunakan untuk mensupport kamu dalam mengambil keputusan atau merencanakan langkah-langkah menuju tujuan ya. Jadi selalu ada jalan. Ini adalah motonya strategi sekalian. Oke, selamat tinggal. Selamat tinggal nggak juga sih, karena kita akan masih ketemu di sesi selanjutnya bahasin tema bakat yang lain. Bye!